Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. The mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. The mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you.
Selamat pagi anak-anak. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Ayo anak-anak, kita akan menyanyi bersama-sama. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Anak-anak, kita akan memulai ibadah kita dengan doa ya. Yuk kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami anak-anak-Mu berkumpul kembali untuk sekolah minggu. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Pimpin kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau harinya Tuhan itu cuma hari Minggu atau hari apa ya? Wah iya loh hari Senin aja kali ya? Oh tidak, hari Tuhan itu setiap hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Semua harinya Tuhan. Jadi bukan dibeda-bedain dalam Iya, yuk kita nyanyikan lagi hari Senin, hari Selasa, Iya. harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Ulang lagi Lause. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Ya anak-anak, karena semua hari adalah harinya Tuhan, hati kita dipenuhi dengan nyanyian. Nyanyian untuk Tuhan kita, Raja segala raja. Ya, yuk kita nyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Aku anak raja,
engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Lause-lause, kita semua anak-anak itu anak siapa? Anak Tuhan. Anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu raja segala raja. Kita itu anak raja, ya. Iya. Jadi kita harus bangga. Kita nyanyikan lagi mulai dari aku anak raja, ya. Yo. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Anak-anak, hari ini adalah hari yang istimewa buat mama-mama kita. Wah, hari apa ya Lause? Nah, hari ini adalah peringatan Hari Ibu Internasional. Jadi, hari ini kita diberi kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada mama-mama kita. Mungkin mama kita ada yang sebagai dokter. Wow, dokter. Ada yang sebagai insinyur. Yuk kita bikin. Ada juga mungkin yang mamahnya di rumah mengurus rumah tangga. Tetapi semua mama betul-betul mencintai, mengasihi kita. Nah, anak-anak, kenapa kita harus selalu ingat kasih sayang mama? Coba, kenapa kita harus ingat? Karena mama nolong kita waktu sekarang sekolah di rumah, bantu kita belajar. Betul. Apalagi? Oh ya Lause, karena mama juga sudah mengandung kita. Oh iya ya, di dalam perut mama itu mama harus makan makanan yang bagus. Iya, yang bergizi. Mama juga harus jaga kesehatan. Mama itu berkorban untuk kita semuanya. Nah, hari ini kita akan memberikan sebuah pujian kepada mama kita. Kita nyanyikan lagu Kasih Ibu kepada Beta. Ya. Kasih Ibu kepada Beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Beta itu apa Lause? Saya nggak ngerti. Beta itu artinya saya dalam bahasa daerah. Oh iya betul. Jadi kasih ibu kepada saya kepada kita semua. Tidak terhingga, tidak terungkur sepanjang masa. Ya, anak-anak, kalau di samping anak-anak sekarang ada mama, ada mami. Kita beri pelukan kepada mami ya, sambil bilang thank you mami. Terima kasih mama. Atau kalau misalnya mama tidak ada di samping kalian, kalian bisa sama emak. Atau kalian bisa sama ada ii atau tante. Kita bisa mengucapkan terima kasih. Mereka yang sudah merawat kita, kita ucapkan terima kasih. Kepada Encus juga boleh, kepada suster ya. Yuk sambil kita menyanyikan lagu Kasih Ibu sekali lagi, kita peluk mami kita dan kita ucapkan terima kasih kepada mama kita. Kasih Ibu kepada Beta
waktunya kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa, kita siapkan celengan atau kita masukkan dalam amplop, atau bisa juga minta tolong mami papi untuk scan barcode seperti yang tertulis di layar. Kita nyanyikan lagu Aku Bawa, Aku Berikan Persembahanku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang boleh Tuhan berikan kepada Papa dan Mama. Tuhan berkati agar persembahan kami dapat berkenan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitabnya, Alkitab yang ajaib, buku yang aku senang. Alkitab yang ajaib, buku yang ku senang, janji Tuhan amat teguh, ku senang Alkitab. Alkitab yang ajaib, buku yang ku senang, janji Tuhan amat teguh, ku senang Alkitab. Selamat mendengarkan firman Tuhan anak-anak. Halo adik-adik, ketemu lagi nih dengan Lause Evelyn. Hari ini Lause mau mengajak adik-adik jalan-jalan. Adik-adik siap ya, semuanya bangkit berdiri. Nah, karena kita akan melakukan perjalanan adik-adik. Nah, udah ya, semuanya sudah berdiri ya. Yuk, kita semuanya karena kita akan pindah tempat. Adik-adik, kita akan pindah tempatnya dengan melompat ya. Melompat tinggi ya, seperti ini adik-adik ya. Kita akan melompat berapa kali? 5 kali. Yuk, sama-sama ya, kita melompat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, adik-adik lihat, kita udah ada di mana ini? Wow, ada lollipop, ada donat, dan juga ada ice cream. Wow, coba Lause tanya, adik-adik di rumah ada yang suka ice cream gak? Kalau yang suka angkat tangan yang tinggi. Wah, Lause juga suka adik-adik sama ice cream. Lalu ada yang suka sama permen lollipop gak adik-adik? Wah, enak banget ya, rasanya manis. Wah, warnanya juga warna-warni, sangat menarik sekali. Donat juga, siapa yang suka donat? Iya, Lause juga suka sama donat ya. Pasti adik-adik suka semuanya ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan pindah lagi ya. Sekarang kita pindah dengan cara bertepuk tangan ya. Bertepuk tangannya di atas adik-adik sebanyak 5 kali. Siap ya adik-adik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, sekarang kita ada di mana nih adik-adik? Sekarang kita ada di sebuah tempat yang ada kentang goreng, hamburger, dan juga ada makanan-makanan yang lain nih adik-adik. Adik-adik coba, adik-adik suka nggak sama kentang goreng? Rasanya crispy-crispy gitu ya adik-adik ya. Dan juga gurih. Ada yang suka sama hamburger? Siapa yang suka hamburger? Iya, Lause juga suka sama hamburger. Enak banget, gurih ya adik-adik ya.
Wah, berarti kita sama nih, sama-sama suka makanan-makanan ini adik-adik ya. Tadi udah ada ice cream, ada lollipop, ada donat, sekarang ada kentang goreng, ada hamburger. Wah, asik sekali ya adik-adik ya kalau setiap hari kita bisa makan makanan ini. Nah, sekarang adik-adik kita akan pindah lagi nih ke tempat yang lain. Adik-adik sekarang kita akan melompat sambil bertepuk. Ya, seperti ini adik-adik ya. Kita akan 5 kali ya lompatnya ya. Yuk. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Lihat adik-adik, kita sudah ada di mana? Di garden adik-adik ya, di taman. Wah, di sini banyak sekali buah-buahan, banyak sekali sayur-sayuran. Wow. Nah, adik-adik sekarang langsung mau tanya, adik-adik ada yang suka wortel? Angkat tangannya. Wah, kok sedikit ya yang angkat tangannya ya? Adik-adik ada yang suka brokoli? Wah, brokoli itu enak banget loh adik-adik. Ya, dan juga bervitamin. Bagus untuk kesehatan kita, bagus untuk tubuh kita loh adik-adik. Ada yang suka? Angkat tangannya. Wah, makin berkurang. Kalau buah-buahan, apel, pisang, ada yang suka nggak adik-adik? Oh ada, tapi kok sedikit sekali ya. Tadi waktu Lause tanya, suka donat, suka lollipop, ice cream, semuanya angkat tangan loh. Sekarang kok sedikit ya. Nah adik-adik, tumbuh-tumbuhan yang ada di sini, sayur-sayuran dan juga buah-buahan, itu semuanya diciptakan Tuhan. Untuk kesehatan kita, banyak vitaminnya, ada mineralnya. Nah semuanya dibutuhkan sama tubuh kita. Nah meskipun rasanya kurang enak, tapi semuanya ini baik loh untuk tubuh kita. Nah adik-adik, langsung mau ingetin, kalau kita mau makan sesuatu, kita harus pikir-pikir dulu. Harus lihat-lihat dulu. Kita lihat, kita tanya sama papi dan mami, apakah makanan ini bagus untuk tubuh kita? Kalau kita makan permen yang banyak, nanti bagus gak ya untuk gigi-gigi kita? Nanti kalau kita makan hamburger dan kentang goreng yang banyak, nanti tubuh kita sehat gak ya adik-adik ya? Nah, kalau mau makan sesuatu, kita harus tahu makanan ini sehat enggak untuk kita, makanan ini baik enggak untuk tubuh kita. Nah, adik-adik, berarti kalau kita tahu makanan yang mana yang sehat, makanan yang mana yang baik, atau makanan mana yang kurang baik untuk tubuh kita, kita itu sudah diberikan kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Kebijaksanaan itu kita tahu yang baik, yang benar, yang bagus. Dan kita juga tahu mana yang kurang baik, mana yang tidak bagus. Nah jadi adik-adik tahu nggak siapa yang memberikan kebijaksanaan untuk kita? Siapa adik-adik? Gak kedengeran? Siapa? Betul, kebijaksanaan itu Tuhan yang memberikannya. Tuhan itu maha bijaksana. Jadi sumber kebijaksanaan berasal dari Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ada cerita satu orang yang diberikan kebijaksanaan oleh Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mau menerima kebijaksanaan juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik kita dengarkan firman Tuhannya ya.
Adik-adik ingat gak cerita-cerita minggu lalu? Ada seorang raja bernama Daud. Dan ada juga Raja Daud ini raja yang terpilih ya adik-adik ya. Dipilih oleh Tuhan daripada saudara-saudaranya yang sepertinya kuat dan sepertinya lebih tinggi dan gagah dari Daud. Ternyata Raja Daud ini dipilih oleh Tuhan meskipun badannya masih kecil. Ya, jadi Tuhan memilih Daud menjadi seorang raja. Nah, adik-adik bisa lihat di sini ada Raja Daud dan juga ada ratunya adik-adik. Namanya Ratu Batsyeba. Nah, Raja Daud dan Ratu Batsyeba ini memiliki seorang anak. Ya, tapi anaknya ini bukan hanya satu adik-adik. Tapi banyak sekali anak-anaknya. Tapi Tuhan juga memilih. Ada satu anak yang Tuhan pilih. Namanya Salomo. Nah, Salomo ini yang akan menggantikan Raja Daud. Jadi Raja Salomo ini suatu hari nanti akan menjadi raja. Jadi dialah yang dipilih oleh Tuhan. Nah, adik-adik, suatu hari Salomo didatangi oleh Tuhan. Lalu Tuhan bertanya kepada Salomo, "Salomo, aku akan memberikanmu satu permintaan. Apa saja akan aku berikan?" Adik-adik, waktu itu Salomo masih kecil. Waktu Salomo menjadi raja, Salomo masih kecil adik-adik. Lalu Salomo berpikir, apa ya yang akan saya minta dari Tuhan? Apakah kekayaan? Apakah kesehatan? Oh, bukan adik-adik. Ternyata Salomo tidak meminta kekayaan atau kesehatan. Tetapi waktu itu Salomo meminta kebijaksanaan. Salomo ingin menjadi raja yang bisa memimpin bangsa Israel. Memimpin dengan bijaksana. Nah, wah adik-adik, Tuhan senang sekali loh mendengar Raja Salomo ingin kebijaksanaan. Jadi Tuhan memberikan Salomo kebijaksanaan tersebut adik-adik. Nah, adik-adik, biar lebih jelas minggu depan Lause akan kasih tahu kebijaksanaan Salomo itu seperti apa ya adik-adik ya. Kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada Salomo itu seperti apa? Minggu depan kita akan belajar lagi adik-adik dari cerita Raja Salomo. Adik-adik, sekarang kita mau true statement. Yuk kita berdiri adik-adik. Kita ulangi true statementnya ya dari depan. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. God is everywhere. Jesus loves you and me. Jesus is the Lord. Jesus is my friend. Nah, adik-adik, Tuhan itu ada di mana-mana. Dia tahu segala sesuatu. Dia tahu Salomo itu membutuhkan kebijaksanaan. Jadi Tuhan juga memberikan kebijaksanaan kepada Salomo. Ya, kita ulangi sekali lagi ya, terus statementnya ya. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. God is everywhere. Jesus loves you and me. Jesus is the Lord. Jesus
is my friend. Nah, sampai di sini terus statementnya. Dan sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan yang diambil dari Amsal 16 ayat 16a. Memperoleh hikmat jauh melebihi memperoleh emas. Sekali lagi adik-adik ya. Amsal 16 ayat 16a. Memperoleh hikmat jauh melebihi memperoleh emas. Ya, sampai di sini adik-adik cerita firman Tuhannya. Yuk, kita sekarang berdoa kepada Tuhan. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa memperoleh kebijaksanaan dari Tuhan. Kami mau menjadi anak yang berhikmat, yang bijaksana seperti Raja Salomo. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Nah anak-anak, baru saja kita mendengar cerita tentang Raja Salomo yang bijaksana. Allah yang memberikan kebijaksanaan itu kepada Raja Salomo. Nah, sekarang Lause-Lause akan menyanyikan lagu tentang Raja Salomo yang bijaksana. Salomo punya hikmat, hei hei hei, akal budi dan bijaksana. Salomo raja terbesar pada zaman pemerintahannya. Bapaknya bernama Daud, ibunya bernama Betsheba. Tapi sayang akhir hidupnya tidak setia, karena dia tidak taat menyembah kepada berhala. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Salomo punya hikmat, hei hei hei, akal budi dan bijaksana. Salomo raja terbesar pada zaman pemerintahannya. Bapaknya bernama Daud, ibunya bernama Betsheba. Tapi sayang akhir hidupnya tidak setia, karena dia tidak taat menyembah kepada berhala. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Anak-anak, sekarang kita akan menerima doa berkat. Anak-anak sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa berkarya di dalam hidupmu, sehingga engkau semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan Allah Roh Kudus yang akan menolong engkau memahami kebenaran dan menghidupi kebenaran demi kemuliaan Allah Tritunggal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin.
Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Hai adik-adik, kembali lagi beraktivitas bersama Hope Class. Tadi kita sudah belajar bagaimana Salomo memilih yang terbaik, yaitu memilih hikmat. Sekarang kita akan buat aktivitasnya ya. Alat dan bahan yang dibutuhkan ada kertas warna emas atau kertas warna kuning, kertas coklat, gunting, double tip, atau juga lem. Langkah pertama, bagi kertas kuning atau kertas emas menjadi 2 bagian. Kemudian kita membuat lingkaran di kedua kertas itu. Terus adik-adik bantu ya meremas salah satu kertas tersebut. Setelah itu, untuk anak-anak yang sudah besar bisa membantu mami papinya menggunting atau menusuk kertas itu. Tapi kalau adik-adiknya masih kecil, boleh ya dibantu mami papinya. Kemudian kita ambil kertas warna coklat, lalu kertas warna coklatnya diremas-remas, lalu tempel di kertas warna tersebut. Adik-adik bisa menempelkan koin-koin yang sudah dibuat di atas kantungnya ya. Terakhir kita tempelkan ayat hafalannya. Selamat mencoba, happy Sunday, God bless you all. Anak-anak, kita sudah selesai ibadah kita hari ini. Seperti biasa kita nyanyikan lagu Selesailah Sekolah Minggu untuk menutup ibadah kita. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. 主日学校已完毕，我们来回家去。再会，再会，愿上帝保护你。再会，再会，愿上帝保护你。Sampai jumpa minggu depan. Ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23 Ayat 1. Allah adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23 ayat Tuhan apa? Adalah Ya gembalaku. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku.